Kali ini Basi akan membahas sebuah film Mandarin yang cukup unik. Diadaptasi dari novel dengan judul asli Sida Mangbu karya Wen Ruyan. Kisah ini berlatar belakang zaman pemerintahan dinasti Song di Cina. Di tanah air, novel silat ini pernah disadur oleh Chan ID dengan judul Empat Opas Sakti. Gordon Chan selaku sutradara menambahkan efek-efek dan nuansa ala-ala film X-Men pada penyusunan adaptasi cerita ini. Hal ini tentu saja membuat film ini menjadi sedikit kontroversi, tapi masih cukup layak untuk dinikmati. Hai Sinemania di mana saja berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Kisah ini tidak seperti film kungfu pada umumnya yang menekankan pada kesaktian jurus, tapi lebih kepada intrik dan kesetiakawanan. Tanpa memperpanjang spoiler, mari kita bahas sinema yang satu ini. Pada masa itu, kerajaan Song memiliki pasukan polisi yang menangani kasus-kasus khusus. Mereka disebut dengan Divisi ke-6. Divisi ke-6 dipimpin oleh Komandan Liu yang langsung bertanggung jawab pada Kaisar. Komandan Liu menerima seorang wanita sebagai kepala regu di divisi ke-6 bernama Jiaoha. Jiaoha merupakan seorang ahli kungfu Feng Lei yang direkomendasikan langsung oleh Kaisar kepada Komandan Liu. Pada masa itu terjadi peredaran uang palsu di kerajaan Song. Setelah salah satu cetakan koin emas negara hilang dicuri. Pasukan ke-6 mendapat informasi bahwa cetakan koin itu berada di tangan seseorang bernama Jiasan. Jiasan sedang berada di kedai arak bulan mabuk. Dia didatangi oleh seorang penagih hutang bernama Cui Lesang yang bergelar pencuri jiwa. Lesang terkenal tak pernah gagal dalam menagih hutang. Ternyata sedari tadi pergerakan Jason dipantau oleh seorang wanita dari atas rumah makan. Wanita lumpuh itu adalah Seng Yayu. Yayu memiliki kemampuan telepati dan telekinetis yang sangat kuat. Dia juga dikenal dengan julukan tanpa perasaan. Yayu selalu melaporkan semua hasil pemantauannya pada gurunya Zhuge Zhengwu. Cui Lesang menemui Jiasan untuk menagih hutangnya pada seseorang. Jiasan mengatakan dia akan membayarnya setelah menyelesaikan urusan di sana. Dia memperlihatkan sebuah kotak kepada Lesang. Ternyata itu adalah koin pencetak uang emas yang ia curi. Tak lama seorang pria datang menghampiri mereka. Pria itu adalah Leng Lingqi, salah satu anggota pasukan ke-6 yang sedang menyamar. Lesang yang merasa ada sesuatu pada arak yang disuguhkan pun memuntahkan arak itu dan mengatakan bahwa arak itu telah diracun. Jiasan yang sadar bahwa dia dijebak segera menyerang Leng Lingqi. Tapi ternyata tempat itu sudah dikepung oleh divisi ke-6. Terjadilah keributan di rumah minum itu. Jiasan yang diburu oleh divisi ke-6 berusaha melarikan diri. Tapi dia berhasil ditangkap oleh salah seorang anak buah Zhuge Zhengwu yang bernama Tiaoxia si tangan besi. Lesang yang terjebak situasi terpaksa berhadapan dengan Leng Lingqi yang memiliki kemampuan setara dengannya. Tapi setelah dia terkepung oleh pasukan ke-6, Lesang pun ditangkap. Ketika Lesang dan Jiasan berhasil ditangkap, Zhuge Zhengwu menemui Komandan Liu dan memperkenalkan diri. Zhengwu mengaku sebagai pasukan khusus yang disebut petugas suci. Mereka menangani kasus yang sama dengan divisi ke-6. Tapi Komandan Liu tidak percaya. Ketika situasi mulai memanas, salah satu pangeran kerajaan muncul dan menengahi mereka. Sang pangeran menyuruh Zhengwu mengeluarkan lencana kaisar. Dengan sedikit enggan, Zhuge Zhengwu memperlihatkan lencana itu. Melihat lencana sama artinya dengan melihat kaisar. Semua yang hadir pun berlutut. Setelah Zhengwu menyimpan kembali lencananya, ia menawarkan pertukaran pada Komandan Liu. Zhengwu menyerahkan Jiasan yang ditangkap untuk ditukar dengan Cui Lesang, si pencuri jiwa. Dengan bantuan dan rekomendasi dari pangeran kerajaan, akhirnya Komandan Liu mau melepaskan Cui Lesang. Komandan Liu menyalahkan Leng Lingqi yang bekerja tanpa koordinasi. Karena jawaban Lingqi yang tak memuaskan, Komandan Liu mengeluarkan Lingqi dari divisi ke-6. Lingqi yang kesal dengan pemencatannya melepaskan kemarahannya ke sebuah gua. Leng Lingqi memiliki ilmu yang membuatnya bisa berubah menjadi seperti serigala buas. Oleh karena itu, kemampuannya mendapat julukan manusia serigala. Tiba-tiba Komandan Liu muncul di sana dan mengatakan bahwa pemencatan Lingqi hanya sebuah siasat saja.
Ia mengembalikan lencana Lingqi dan menyuruhnya menyusup ke tempat petugas suci asuhan Zhuge Zengwu. Komandan Liu mencurigai ada konspirasi yang mengarah pada Menteri Chai di balik pembentukan petugas suci tersebut. Sementara itu, Cui Lesang diajak ke markas petugas suci. Dia berkenalan dengan Tiao Xia si tangan besi dan juga Seng Yayu si tanpa perasaan. Ketika Zhuge Zengwu muncul di sana, Lesang berterima kasih karena sudah membantunya lepas dari jeratan divisi ke-6. Setelah itu, Lesang berpamitan untuk meninggalkan tempat itu. Ketika dia hendak keluar dari sana, ternyata di luar sedang turun hujan. Tepat di saat itu, Bibi Poi pemilik tempat minum bulan mabuk datang berkunjung. Dia membawa hadiah arak yang diberikan pada Zhuge Zengwu. Cui Lesang yang hendak meninggalkan tempat itu tertarik dengan aroma arak yang kental. Dia mendekat dan mengenali itu adalah arak putri merah 18 tahun yang sangat terkenal. Zengwu memintanya untuk tinggal dan menawarkan minum arak bersama. Kali ini Cui Lesang tidak menolak. Arak legenda itu merubah pikirannya. Lesang diperlakukan dengan ramah oleh semua petugas suci. Salah seorang wanita mengatakan bahwa di sana mereka sudah terbiasa mendapat arak yang enak. Mendengar itu, Cui Lesang memutuskan untuk tinggal di sana dan bergabung dengan Zhuge Zengwu. Keesokan harinya, Zhuge Zengwu meminta Lesang menemukan seseorang bermarga Leng. Ternyata yang dimaksud adalah Leng Lingqi. Ketika dia menemukan Lingqi, di sana sudah ada Tiao Xia dan Seng Yayu. Rupanya Zhuge Zengwu meminta ketiga pasukan itu membujuk Leng Lingqi untuk bergabung dengan petugas suci. Lingqi menyetujuinya dan menemui Zhuge Zengwu. Zengwu memberikan sebuah lencana dan menerangkan cara kerja petugas suci pada Lingqi. Zengwu mengatakan bahwa petugas suci sedang menyelidiki cetakan koin emas kerajaan yang dicuri. Petugas suci mencurigai bahwa cetakan yang di tangan Jiasan yang sudah ditangkap itu palsu. Zengwu juga berpendapat bahwa ada orang yang berpengaruh di balik kasus ini. Lingqi pun dibawa ke markas petugas suci. Ketika bertemu dengan Zeng Yayu, Lingqi terpesona melihat kecantikannya. Cui Lesang memberitahu Lingqi bahwa Yayu memiliki kemampuan membaca pikiran. Setelah bergabung dengan petugas suci, Lingqi secara rutin melaporkan temuan-temuannya pada Komandan Liu dan kekasihnya Jiaoha. Beberapa hari kemudian, petugas suci mendapat info bahwa Menteri Su pergi menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh An Xigeng. An Xigeng adalah salah satu pendukung Menteri Cai Cheng. Zhuge Zengwu yang belum mengenal An Xigeng mengajak Leng Lingqi untuk menghadiri pesta tersebut. Mereka berdua pun datang ke tempat perjamuan. Komandan Liu dan Yaoha juga hadir di sana. Tak lama kemudian An Xigeng muncul keluar. Ketika dia melihat Zhuge Zengwu, dia membisikkan sesuatu pada Jiaoha. Yaoha terlihat sedikit menghindar, tapi An Xigeng tetap mendekatinya. Lingqi yang melihat hal itu mendekati mereka. An Xigeng segera mengetahui bahwa Lingqi menyukai Yaoha. Zengwu juga mendekati mereka. An Xigeng yang merasa bahwa dia tidak mengundang Zengwu pun keberatan dengan kehadiran Zengwu di sana. Tiba-tiba seorang pelayan mengatakan bahwa pangeran kerajaan baru saja datang. Xigeng pun meninggalkan Zengwu dan menyambut sang pangeran. Di depan pangeran, An Xigeng mengusir Zhuge Zengwu. Sang pangeran meminta An Xigeng mengizinkannya menghadiri perjamuan itu. Namun Zengwu menghampiri pangeran dan mengatakan bahwa dia akan segera meninggalkan tempat itu. Sesampainya di markas, Lingqi tidak melihat anak anjingnya. Ketika dia mencari anak anjing itu, Lesang menawarkan makanan yang ia katakan adalah daging anjing yang lezat. Lingqi menjadi marah sekali. Naluri serigalanya bangkit. Ia menyerang si pencuri jiwa dengan ganas. Ketika pedang Lingqi hampir mengenai Lesang, Yayu menggerakkan sebuah batu memukul pedang Lingqi. Ketika mereka sedang bertarung, muncullah Tiao Xia. Dia terkejut melihat kedua temannya bertempur sendiri. Tiao Xia berusaha melerainya, tapi Lingqi malah menyerang si tangan besi. Akhirnya mereka bertiga berusaha melumpuhkan Lingqi, tapi Leng Lingqi terlalu kuat. Ketika petugas suci itu pun dihempaskan. Lingqi yang melihat kayu terlempar dari kursi roda segera menangkapnya. Setelah menangkap Yayu, naluri serigala Lingqi mulai menghilang. Akhirnya Lesang mengakui bahwa dia hanya bercanda. Makanan itu adalah daging domba dan anak anjing Lingqi berada di luar. Zhuge Zengwu pun masuk menggendong anak anjing itu. Zengwu menasehati mereka semua. Pada suatu malam, Lingqi menemui Yayu. Dia sadar bahwa dia tak bisa menyembunyikan apapun dari Seng Yayu karena Yayu bisa membaca pikirannya. Leng Lingqi juga mengakui bahwa dia ingin secepatnya bisa kembali ke Divisi 6 begitu kasus uang palsu ini selesai. Peredaran uang palsu di negara Song semakin meresahkan.
Banyak masyarakat yang mengadu pada Zuge Zengwu tentang masalah ini. Zengwu menurunkan petugas suci untuk mencari siapa yang menyebarkan uang palsu itu. Akhirnya mereka menemukan orang-orang yang mencurigakan. Lesang mengenal orang itu sebagai si buta emas. Dia sudah sering keluar masuk penjara untuk masalah penipuan dan pemalsuan. Lingki dan Lesang mengikuti orang itu. Pria itu masuk ke sebuah tempat di tepi sungai. Lingki dan Lesang mengintip ke dalam tempat itu. Mereka melihat beberapa orang sedang mencetak uang palsu di sana. Mereka berdua kembali dan melaporkan hal itu kepada Zuge Zengwu. Seng Yayu malah mengatakan bahwa si buta emas sempat bertemu dengan Jiaoha. Bahkan Jiaoha membunuh burung pengintai Seng Yayu. Sayangnya Yayu tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Zengwu menyuruh mereka tetap mengawasi si buta emas sembari mencari tahu apa peranan Jiaoha dalam masalah ini. Malam harinya Leng Lingqi melaporkan kejadian itu pada Komandan Liu. Komandan Liu memerintahkan divisi ke-6 untuk memeriksa tempat yang disebutkan Lingqi. Tapi tempat itu sudah kosong. Tiba-tiba mereka diserang oleh seorang berambut putih yang ternyata adalah Hang Long yang sudah mati beberapa hari yang lalu. Hang Long seperti menjadi mayat hidup yang dikendalikan oleh seseorang. Jiaoha menusuk Hang Long dengan pedangnya, tapi itu tidak menghentikan amukannya. Dia balik menyerang dengan ganas. Ketika pedang Hang Long hampir menembus tubuh Yaoha, si kupu-kupu perak melindunginya. Pedang itu menembus tubuh kupu-kupu perak. Leng Lingqi dan Cui Lesang muncul di sana. Lesang menyuruh Lingqi menyelamatkan Yaoha. Sementara itu dia menghadap si mayat hidup. Setelah beberapa lama bertarung, Lesang berhasil menjatuhkan Hang Long. Tubuh Hang Long yang memang sudah mati itu hancur menjadi debu. Setelah mengalahkan mayat hidup Hang Long, mereka membawa Jiaoha yang terluka parah ke markas petugas suci. Zuge Zengwu dan keempat pejuang itu berusaha menyelamatkan Jiaoha. Tapi tiba-tiba seorang anggota petugas suci melaporkan bahwa divisi ke-6 mendatangi tempat mereka. Cui Lesang melihat keluar. Divisi ke-6 datang dengan kekuatan penuh. Lesang berhasil menjatuhkan beberapa dari mereka. Ketika divisi ke-6 menyerang menggunakan panah, Seng Yayu dengan telekinetik mengembalikan semua panah-panah itu. Tapi segera dihentikan oleh Zuge Zengwu. Zengwu tidak ingin masalah antara petugas suci dan divisi ke-6 semakin meruncing. Komandan Liu menuduh petugas suci menculik Jiaoha. Leng Lingqi membopong Yaoha yang terluka dan menyerahkan pada divisi ke-6. Setelah itu, Komandan Liu membawa anak buahnya meninggalkan tempat itu. Tiao Xia menuduh Leng Lingqi membocorkan pemantauan mereka ke tempat pembuatan uang palsu pada divisi ke-6. Zuge Zengwu menengahi mereka. Lingqi pergi meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa. Sampai saat makan siang, Lingqi belum juga kembali. Tapi Seng Yayu yakin bahwa Lingqi akan kembali. Leng Lingqi memang kembali, namun ketika dia datang, tempat itu dijaga oleh divisi ke-6. Zuge Zengwu mengatakan bahwa Menteri Chai Cheng memengaruhi Kaisar untuk menghentikan operasi petugas suci. Petugas suci resmi dibubarkan hari itu. Tiao Xia yang emosi lebih dulu meninggalkan Zengwu. Zengwu mengacuhkannya dan meminta Lingqi untuk kembali ke divisi 6. Akhirnya satu persatu para petugas suci meninggalkan tempat itu. Setelah petugas suci dibubarkan, mereka menempuh hidup masing-masing. Tapi itu tak berlangsung lama. Mereka tetap terkenang dengan kebersamaan selama ini. Sampai suatu hari mereka tanpa sengaja bertemu di tempat percetakan uang palsu di pinggir sungai. Mereka sama-sama ingin mencari sesuatu yang bisa menyatakan bahwa petugas suci tak bersalah. Mereka melihat debu sisa tubuh Hang Long masih di sana. Tiao Xia mengatakan bahwa ilmu yang bisa mengendalikan orang mati berasal dari daerah barat. Tiao Xia sedikit banyak mengenali seluk-beluk keahlian itu. Setelah mereka meninggalkan tempat itu, tanpa disangka Leng Lingqi muncul di sana. Kemudian Lingqi menemui Jiao Xia di divisi ke-6. Lingqi dan Yao Xia sama-sama mencurigai An Si Genglah yang berada di balik pemalsuan uang koin tersebut. Tapi mereka tidak punya bukti yang kuat. Sementara itu, Seng Yayu merasa gelisah karena Leng Lingqi tak kunjung kembali. Bibi Poi berusaha menghiburnya. Keesokan harinya, Yaoha dan Lingqi mendatangi sebuah dermaga di bawah pengawasan An Si Geng. Mereka mencari hubungan barang-barang di dermaga dengan tempat di tepi sungai. Ternyata Lesang dan Tiao Xia juga punya pemikiran yang sama. Mereka bertemu di sana. Tiao Xia mengatakan mereka mencari anggrek penuai jiwa yang digunakan sebagai ramuan untuk mengendalikan mayat hidup. Mereka menemukan sebuah peti mati yang berisi mayat yang sudah membusuk. Mereka melihat anggrek penuai jiwa tumbuh di sisa-sisa mayat yang membusuk.
Mereka pun melaporkan hasil temuannya pada Zuge Zengwu. Zengwu mengatakan bahwa mereka harus memberikan informasi ini pada divisi ke-6 karena mereka sudah tidak punya wewenang lagi. Tapi Tiaosha tidak setuju. Dia ingin petugas suci yang menyelidikinya sendiri. Tiba-tiba Lin Lingqi mengatakan bahwa yang ingin diringkus oleh Komandan Liu bukanlah An Xigeng, melainkan Zuge Zengwu sendiri. Akhirnya Zengwu membawa Seng Yayu menemui pangeran kerajaan. Sementara itu Yaoha memberitahu An Xigeng bahwa petugas suci mendapatkan anggrek penuai jiwa sebagai barang bukti. Ternyata Yaoha adalah mata-mata yang disusupkan An Xigeng di divisi ke-6. Dia adalah murid kesayangan An Xigeng. An Xigeng tidak menjawab. Dia mengeluarkan mayat kupu-kupu perak dan menghidupkannya. An Xigeng berencana membangun pasukan mayat hidup. Ketika Zengwu dan Yayu tiba di kediaman pangeran, Komandan Liu dan Yaoha juga sudah berada di sana. Komandan Liu melaporkan bahwa An Xigeng sedang membangun pasukan mayat hidup. Kemungkinan besar dia berencana merebut tata kerajaan. Tapi tiba-tiba, ternyata An Xigeng dan pasukan mayat hidupnya ada di sana. An Xigeng mengerahkan para mayat hidup untuk menyerang mereka. Zengwu menyuruh Yayu dan Yaoha mencari bantuan, sementara dia dan Komandan Liu berusaha melindungi pangeran kerajaan. Di tengah jalan Yaoha malah menyerang Yayu, tapi di luar dugaan Yayu ternyata tak selemah kelihatannya. Dia bisa menghindar dengan menggunakan tongkat dan balik menyerang Yaoha dengan senjata rahasia. Sementara itu petugas suci yang lain juga sudah sampai di kediaman pangeran. Mereka menerobos masuk dengan menghancurkan pintu gerbang. Mereka melihat pangeran dan Zuge Zengwu yang dikepung oleh para mayat hidup. Ketika pejuang itu segera menghajar mayat-mayat hidup tersebut, Tiaosha yang sudah tahu kelemahan para mayat hidup itu ada di kepala, dengan mudah menghancurkan mereka menjadi debu. Diikuti oleh Cui Lesang dan Leng Lingqi. Zuge Zengwu melihat para mayat itu hancur ketika dipukul kepalanya. Dia menggunakan tenaga tinju penyedot jiwa untuk menghancurkan kepala semua mayat itu sekaligus. An Xigeng termanggu. Mayat-mayat hidup yang diandalkannya sudah habis semua. Leng Lingqi yang melihat An Xigeng segera menyerangnya. Tapi An Xigeng melindungi diri dengan energi api sucinya. Tiaosha dan Cui Lesang datang membantu. An Xigeng memang tangguh. Dia bisa menggagalkan semua serangan itu. Tak lama Seng Yayu pun muncul di sana. Keempat murid Zuge Zengwu sudah berkumpul untuk menghadapi An Xigeng. Pada suatu kesempatan serangan telapak es An Xigeng mengarah pada Lingqi. Lingqi tak sempat mengelak, tapi tanpa diduga Yaoha menghalangi pukulan itu dengan tubuhnya. Ketiga jagoan itu tak berdaya menghadapi An Xigeng. Yayu mengeluarkan senjata rahasia dan menyerang An Xigeng. Itu pun tak bisa melukainya. Tapi serangan tersebut memberi waktu yang cukup untuk ketiga temannya melepaskan diri dari kurungan tenaga An Xigeng. Leng Lingqi dengan kecepatan penuh menusukkan pedang taring hijau pada An Xigeng. Pedang itu tak bisa menembus tubuhnya, namun energinya cukup untuk melemparkan An Xigeng. An Xigeng bangkit kembali. Dia mendekati Yaoha dan hendak membawanya pergi. Sungguh tak disangka ternyata Yaoha menusuk belatinya ke dada sang guru. An Xigeng melepaskan diri dari Yaoha dan melayang menjauh. Kemudian dia menghilang di balik semburan api suci. An Xigeng yang terluka berhasil melarikan diri. Divisi ke-6 dan petugas suci akhirnya saling bahu-membahu melawan musuh dan sungguh sebuah akhir yang membahagiakan bagi pangeran kerajaan. Kedua kekuatan itu berhasil disatukan. Keesokan harinya Yaoha menanyakan kenapa Yayu menyelamatkannya. Seng Yayu mengatakan dia tak akan membunuh Yaoha sebelum kebenaran tentang dirinya terungkap. Tak lama Leng Lingqi muncul di sana dan mengatakan dia sudah mengundurkan diri dari divisi ke-6 dan bergabung dengan petugas suci. Kemudian Leng Lingqi mendorong Yayu meninggalkan tempat itu. Dari sinilah awal terbentuknya 4 orang petugas suci yang luar biasa. Masih banyak kasus dan permasalahan yang akan mereka hadapi ke depannya. Sampai di sini dulu bahasan kita kali ini. See you guys on the next video.